Tetap semangat, rindu untuk di haleluya. Malam ini saya mau menyampaikan firman dan judul membangun keluarga Kristen yang sehat. Khotbah ini sangat diperlukan oleh orang yang sudah menikah, tapi dibutuhkan juga untuk orang yang belum menikah. Kecuali yang mau didoakan tidak menikah seumur hidup, itu lain, saudara-saudara. Keluarga, membangun keluarga Kristen yang sehat. Saya ingat satu kali ada sebuah gereja mengadakan retreat untuk pasangan suami istri. Couples retreat. Ya mungkin ada 50 pasang yang ikut retreat itu. Dan di antara peserta retreat itu ada satu couples yang sudah cukup umur, 70 tahun lebih baik suami maupun istrinya. Tapi mesranya luar biasa. Kalau panggil pasangannya itu dengan kata-kata manis, apalagi suami kepada istrinya. Mari sayangku kita masuk ke sesi yang pertama. Kalau sudah selesai, ayo cintaku kita pergi makan di tempat makan. Lalu pokoknya sayangku, cintaku, manisku. Sampai satu kali ketika istrinya pergi ke toilet, suaminya nungguin di depan. Nah beberapa pasangan muda datang dan berkata, "Opa, kami lihat Opa mesra banget ya, panggil Oma itu sayangku, cintaku, manisku, darling. Apa sih rahasia kemesraan ini?" Dan dia bilang, anak muda, Opa ini sudah tua, sudah banyak lupa. Jadi Opa juga sudah lupa nama Oma siapa. Tapi kalau dia sadar dia pasti akan marah-marah. Karena itu setiap kali Opa mau panggil namanya dan lupa, aku ganti dengan sayangku, manisku, cintaku. Saya pikir ini sebuah gejala kemesraan. Ternyata sebuah gejala kepikunan, saudara. Saya harap tidak seorang pun di antara kita yang seperti itu. Saya percaya kita ingin hidup dalam satu keluarga yang rukun. Sampai hanya maut yang memisahkan kita. Sampai tua tetap sehati, saling mencintai satu dengan yang lain. Keluarga itu adalah idenya Allah sendiri. Sebelum Allah mendirikan gereja, Allah telah membentuk keluarga. Menjodohkan Adam dan Hawa, menempatkan di taman yang indah, Taman Eden. Mengapa Allah membentuk keluarga? Saya akan jelaskan ada 3 tujuan mengapa Allah membentuk keluarga. Yang pertama, untuk bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Yang kedua, untuk melengkapi satu sama lain. Yang ketiga, untuk melahirkan keturunan ilahi. Saya akan jelaskan setiap poin. Yang pertama, Tuhan menciptakan keluarga supaya kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih Bapa. Mengapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Adam and Eve, not Adam and Steve. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra. Dia taruh di taman yang indah namanya Taman Eden. Supaya mereka bisa menjalin hubungan mesra dengan manusia. Karena kita berkata, sore hari Tuhan berjalan di dalam taman itu. Dan memanggil nama manusia yang diciptakannya. Dan berkomunikasi satu dengan yang lain. Saya percaya keluarga yang harmonis adalah cerminan kasih Bapa kepada kita dan kita harus mencerminkan kasih Allah itu kepada orang lain. Makanya kita harus mengalami dan menyalurkan kasih Bapa. Allah menyatakan kasihnya melalui ciptaannya di alam semesta. Walaupun singa itu binatang buas, tapi dia begitu sayang kepada anak singa itu. Begitu juga manusia punya naluri mencintai anaknya, memelihara anaknya. Satu ibu bisa merawat 10 anak yang masih kecil. Walaupun 10 orang anak belum tentu bisa merawat satu orang ibu, saudara-saudara. Makanya penting sekali semua anggota keluarga berperan untuk meningkatkan suasana kasih dalam keluarga. Karena kasih itu menyatukan dan mengatasi semua perbedaan. Saya pernah membaca percakapan
antara suami dan istri yang begitu manis karena mereka penuh dengan kasih. Begini bunyinya, S itu suami, I itu adalah istri. Klik. Suami berkata, akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Istri bertanya, apakah kau rela kalau aku pergi? Suami menjawab, tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Istri berkata, apakah kau mencintaiku? Tentu selamanya akan tetap begitu. Apakah kau pernah selingkuh? Tanya istrinya. Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Maukah kau menciumku? Kata istri. Dan suami berkata, ya. Dan istri berkata, sayangku. Aduh, manis banget ya. Tapi setelah kasih hilang, masih sama percakapannya. Cuma bacanya bukan dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Saya bacakan. Sayangku, ya, maukah kau menciumku? Tidak, aku tak akan pernah melakukan hal buruk itu. Apakah kau pernah selingkuh? Tentu, selamanya akan tetap begitu. Apakah kau mencintaiku? Tentu tidak. Jangan pernah kau berpikiran seperti itu. Apakah kau rela kalau aku pergi? Akhirnya aku sudah menunggu saat ini tiba sejak lama. Saya nggak tahu saudara masih baca dari atas ke bawah atau sudah bawah ke atas. Saya harap kasih tetap bisa menyatukan kasih. Kasih itu adalah kata kerja. Love is a verb. Maka kita harus mewujudkan kasih itu di dalam tindakan. Gary Chapman menulis sebuah buku menjadi bestseller secara internasional, The 5 Love Languages, 5 bahasa kasih. Maka di dalam keluarga kita harus belajar tentang 5 bahasa kasih ini. Pertama adalah kata-kata kasih, words of affirmation. Saudara, kita harus belajar menggunakan kata-kata positif yang membesarkan hati, ada pujian, keramah tamahan. Jangan negatif, menuduh, menghina, kata-kata kasar. Efesus 4 ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Tiap kali ngomong kiranya kata-kata kita jangan kasar, tapi membesarkan hati satu dengan yang lain. Ada orang kalau latah yang keluar bahasa kebun binatang, saudara. Saya ingat satu kali setelah khotbah di Bandung, di jemaat yang saya layani, saya makan di sebuah food court yang besar, terbuka, outdoor, ada live music dan sebagainya. Saya duduk bersama dengan istri, pesan sate ayam sama lontong. Lagi duduk nunggu penjual lagi siapkan, di samping saya ini duduk anak-anak SMA, sekolah menengah atas. Mungkin ada berapa ya, 8 orang atau 10 orang. Dan tiap kali mereka ngomong selalu ada kata anjingnya. Aduh anjing, aduh anjing, aduh. Rame lagi saudara. Sampai saya bilang sama istri saya, pindah yuk, sebelah kita kok anjing semuanya ya. Kita merasa terganggu dengan anjing-anjing ini yang ngomongnya seperti itu. Maka kita pindah ke tempat yang lain. Tapi kadang-kadang ada orang yang latah, omongannya omongan kasar. Nah, saya ingat cerita ada satu anak SMA di sekolahnya itu suka ngomong kasar. Apa-apa anjing, anjing, anjing begitu. Sampai satu kali waktu jam istirahat ada guru memperhatikan. Dan waktu anak ini secara latah ngomong, anjing, dia bilang, sini kamu ini ngomong kasar terus. Push up 10 kali katanya. Dihukum sama gurunya. Akhirnya dia malu. Dia push up 1, 2. Teman SMA yang lain mengerumuni dia. Ya, kan ciri anak SMA adalah bersuka cita di atas penderitaan orang lain, saudara sekalian. Wah, mereka sama-sama memberi semangat ya. 3, 4 sampai diketawain, 5, aduh dia merah mukanya. Karena ada satu siswa yang dia senengi juga nonton, saudara. 7, 8, 9, 10, hore. Mukanya merah padam, malu, lalu dia berdiri. Senang karena sudah 10 kali. Dia bilang, aduh capek anjing katanya. Guru bilang ada anjing lagi 10 kali lagi katanya. Kita bilang jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Dalam keluarga gunakan kata-kata kasih. Itu akan saling menguatkan. Ada sepasang suami istri. Suaminya itu guru olah vokal.
istrinya suka nyanyi. Oh bagus kan, kompak kan mestinya. Tapi heran setelah nikah istrinya itu udah jarang nyanyi. 3 tahun mereka menikah, suaminya si guru olah vokal meninggal dunia. Gak lama 2-3 tahun kemudian istrinya yang ditinggal menjanda kawin lagi sama orang lain. Yang ternyata adalah tukang ledeng saudara-saudara. Tukang membetulkan pipa-pipa ledeng di toilet itu atau di keran untuk air mengalir. Dan aneh setelah menikah dengan suami kedua, istri ini jadi suka nyanyi. Suaranya bagus, direkam, dijual, laris. Lalu wartawan tanya, setahu kami suami pertama guru olah vokal, kamu gak pernah nyanyi, gak pernah rekaman, sekarang suami kamu tukang ledeng, kenapa kamu jadi penyanyi terkenal? Dia bilang, suami saya itu pintar sekali ilmu musik. Sehingga waktu saya mulai nyanyi, kurang pitch controlnya kurang. Terlalu tinggi, terlalu bergelora, terlalu begini begitu. Jadi tiap kali saya nyanyi selalu dikomen. Dan komennya itu minta saya perfect, males saya nyanyi. Udahlah gak usah nyanyi. Tapi sekarang tukang ledeng suami saya. Dia gak pernah dengar ada orang suka nyanyi bagus. Yang dia dengar suara air keluar dari keran, suara besi kena kepada besi yang lain. Waktu dengar saya nyanyi, aduh bagus banget, luar biasa. Ya dibanding dengan air keran kan pasti lebih bagus istrinya nyanyi saudara sekalian. Udah kamu rekaman dan ternyata waktu dia rekaman suaranya disukai oleh banyak orang. Dari sini kita belajar satu hal. Bukan kecaman, bukan tuduhan, bukan sifat merendahkan. Kamu salah, kamu jelek, kamu buruk. Tapi sikap yang mengencourage orang lain, menguatkan orang lain. Itu yang akan membangunkan keluarga kita. Siapa yang setuju berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Yang kedua adalah pelayanan kasih, acts of service. Kasih itu harus dinyatakan dalam perbuatan nyata. Jangan mengasihi dengan perkataan saja, tapi dalam perbuatan, murah hati, baik hati, suka menolong. Saudara lagi jalan di city, ketemu ada orang, aduh saya lapar, tolong beri saya makan. Udah seharian saya nggak makan. Apa saudara buka Alkitab digital dan berkata, Matius 4 ayat 4 berkata, manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Percayalah kepada Yesus, dia air kehidupan. Percayalah kepada Yesus, dia roti kehidupan. Buk, jatuh tuh orang pingsan saudara. Bukankah khotbahmu yang paling bagus? Mari kita cari McDonald. Kamu makan apa saja yang kamu mau, saya bayar. Ibu Teresa dari Kalkuta, India pernah berkata, persedikit kata-kata, perbanyak perbuatan nyata, itu lebih berbicara. Itulah acts of service. Seorang istri yang mengasihi suaminya, gak perlu tiap hari bilang, I love you, what I need. Tapi dia menyatakan cinta dengan masak, membersihkan rumah, melakukan tindakan kegiatan supaya orang yang dicintainya itu merasa terbantu dalam wujud yang sangat nyata. Begitu juga suami kepada istrinya. Ketiga, bahasa kasih adalah pemberian kasih. Bagi orang yang menerima, dia mengalami apa yang namanya receiving gifts. Ada orang yang merasa dicintai kalau diberi sesuatu, hadiah, oleh-oleh, uang, diajak liburan, dibayarin. Ada orang yang bahasa kasihnya, I love you, aku sayang kamu, aku cinta kamu. Tapi yang satu bilang, ngomong doang, kalau kamu traktir saya baru kasih. Ada orang seperti itu saudara-saudara. Makanya suami-suami kalau bepergian kemana-mana mau pulang, kasih oleh-oleh buat istri. Mungkin mampir sebentar ke restoran yang menjual masakan kesukaan istri. Beli satu macam makanan, 2 macam makanan. Lalu dinikmati bersama-sama. Boleh capcay, puyung hai, barongsai. Dan kita bisa nikmati. Ya, kalau pergi keluar kota apalagi. Bawa oleh-oleh. Nggak usah yang gede-gede. Nih mam, aku kasih hadiah buat kamu, besar, kaleng kerupuk, saudara. Lah buat apa? Mam, aku kasih kado ya,
Tapi sorry kecil, begitu dikeluarin berlian. Wah, itu lebih berbicara, saudara-saudara. Ada amin ibu-ibu? Yang keempat adalah sentuhan kasih, physical touch. Dalam Markus 10 ayat 16 dikatakan, lalu Yesus memeluk anak-anak itu sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Kasih juga bisa diwujudkan dengan menepuk-nepuk pundak anak kita, memeluk pasangan kita, seperti yang Yesus lakukan. Seorang terapis keluarga yang bernama Virginia Satir pernah berkata, kita membutuhkan 4 pelukan setiap hari untuk bertahan hidup. 8 pelukan sehari membuat kita lebih sehat. 12 pelukan sehari membuat kita awet muda dan bahagia. Karena waktu kita berpelukan ada satu hormon yang keluar diproduksi dari dalam tubuh kita. Namanya oksitoksin. Dan itu memberikan rasa damai, rasa cinta di dalam hati kita. Bapak Ibu saya nggak tahu, di Australia pernah muncul nggak ada film anak-anak namanya Teletubbies. Apa yang menarik dari Teletubbies? Berpelukan. Kalau hari ini pasangan suami istri sebelum tidur berpelukan. Nanti malam enggak mimpi dikejar setan, saudara sekalian. Tapi damai sejahtera mengalir dalam hidupmu. Yang kelima, waktu yang berkualitas. Quality time. Sediakan waktu khusus. Hadir dengan perhatian khusus. Dengarkan orang lain curhat kepada kita. Kadang-kadang kita ini karena sudah teknologinya modern. Waktu kita makan sama keluarga, istri, anak-anak. Masing-masing ketika nunggu pesanan datang. Sibuk dengan HP-nya masing-masing. Suami istri anak 3, 5 orang pesen 5 piring. Tapi semua sibuk dengan HP-nya. Saya usul kalau nanti lagi makan suami istri 3 anak pesen 6 piring. Piring ke-6 piring kosong. Dan taruh masing-masing HP di piring kosong itu. Dan aturannya siapa yang ambil HP pertama kali dia yang bayar saudara-saudara. Saya yakin komunikasi akan jauh lebih baik. Karena quality time, waktu yang berkualitas kita bisa lakukan satu dengan yang lain. Jadi untuk apa Tuhan membentuk keluarga? Supaya kita bisa merasakan dan menyalurkan kasih satu dengan yang lain. Yang kedua, mengapa Tuhan menciptakan keluarga? Untuk kita bisa melengkapi satu dengan yang lain. Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Allah berikan penolong yang sepadan. Bukan yang sempurna, tapi yang cocok menurut Tuhan bagi saudara. Bukan menurut kita, tapi menurut Tuhan. Kalau suaminya pendiam, dia nggak terlalu suka sama perempuan yang cerewet. Tapi bayangkan, pendiam kawin sama pendiam. Rumah sepi kayak kuburan. Yang rame kawin sama yang rame. Rumah ribut kayak pasar. Kenapa? Pasangan saudara berbeda dengan saudara. Satu gas, satu rem. Kalau dua-duanya ngegas, masuk jurang. Kalau dua-duanya ngerem, gak jalan kemana-mana. Makanya kita ini beda tapi bisa saling melengkapi. Menurut catatan The Guinness Book of World Record, pernikahan yang paling langgeng itu dialami oleh pasangan Afro-Amerika namanya Herbert and Zelmira Fisher. Mereka telah menikah 87 tahun. Bukan umurnya 87, tapi pernikahannya wedding anniversary 87. Dan waktu wartawan tanya, apa resep pernikahan bahagia? Maka suaminya bilang, pernikahan itu bukan pertandingan, tapi saling melengkapi satu dengan yang lain. Lalu istrinya bilang, kami punya ritual kecil yang kami lakukan dari sejak dulu sampai sekarang. Begitu bangun pagi, saya doakan suami saya singkat, suami doakan saya singkat. Saling mendoakan, dan ketika kita berdoa, ada pribadi ketiga yang hadir. Tuhan sendiri yang merekatkan kita tali 3 lembar
tidak mudah untuk diputuskan. Maka kita harus sadar, kita memang beda. Nggak ada pernikahan yang cocok, walaupun udah nikah puluhan tahun. Yang ada hanyalah pernikahan yang tidak cocok. Yang dicocok-cocokkan terus sampai cocok dengan pertolongan Tuhan. Kita udah nikah nggak cocok. Kalau saudara makan, garpu dan sendok mana lebih penting? Garpu dan pisau mana lebih penting? Kedua-duanya penting, cuma fungsinya tentu berbeda, saling melengkapi. Pria dan wanita seperti dua keping puzzle, tidak sama. Tapi kalau direkatkan, klik akan terhubung satu dengan yang lain. Makanya kita harus memahami keunikan kita masing-masing dan menganggap yang lain lebih utama daripada kita. Sekarang kita akan lihat dulu ya, apa kebutuhan wanita. Saya sebut sebagai 4K. Pertama, wanita itu membutuhkan kasih. Makanya Alkitab bilang, hai suami, kasihilah istrimu. Sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Yang dibutuhkan seorang istri adalah kata-kata kasih. Perlakuan kasih, tidak kasar. Jangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi perhatian, pujian, kata-kata yang mesra, itu yang dibutuhkan. Yang kedua, yang dibutuhkan oleh seorang wanita adalah komunikasi yang terbuka. Saudara tahu, dari sejak bayi, kebutuhan komunikasi seorang perempuan selalu lebih banyak dari kebutuhan komunikasi seorang laki-laki. Gerakan mulut bayi wanita lebih banyak dari gerakan mulut bayi laki-laki. Ada sebuah survei, dalam penelitian itu dicatat, seorang pendeta kalau tidak sedang khotbah setiap hari mengucapkan kira-kira 3.420 kata. Seorang prajurit di asrama mengucapkan 7.420 kata. Seorang pelajar mengucapkan 8.760 kata. Seorang istri mengucapkan 15.300 kata. Rekor dipegang oleh ibu mertua 19.800 kata. Dan bukankah keduanya wanita, saudara? Orang kadang-kadang makin tua makin cerewet, saudara. Ya, tapi itulah pembawaan hidup. Karena wanita lebih banyak bicara pada umumnya daripada pria. Saudara tahu mengapa seringkali konflik terjadi dalam keluarga? Karena seorang istri membutuhkan komunikasi dengan pasangannya 45 sampai 60 menit setiap hari. Sedangkan suami merasa cukup berkomunikasi dengan istrinya 15 menit saja setiap minggu, saudara. Makanya masalah muncul. Itu sebabnya kasih itu harus diupayakan dalam kata-kata. Oh, waktu lagi pacaran, waduh ngomongnya panjang lebar. Seperti makan miswa tuh saudara sekalian. Mie panjang yang gak ada ujungnya. Tapi kalau sudah nikah, aduh rasanya males ngomong. Semua udah tahu. Tapi kasih harus diupayakan dalam komunikasi. Ketiga, kebutuhan wanita adalah keuangan. Wanita ingin dicintainya. Dan salah satu jenis cinta, fulus saudara-saudara. Dia perlu uang. Survei menunjukkan 50% perceraian terjadi karena istri merasa tidak dicukupi oleh suaminya. Makanya Alkitab bilang, jika ada orang yang tidak memeliharakan keluarganya, dia lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Beri uang yang cukup bagi pasangan saudara. Syukur kalau dua-duanya bisa menghasilkan uang sendiri-sendiri. Tetapi kalau saudara hanya salah satu yang bekerja, jangan dipikir itu uangku. Kadang-kadang istri itu suka agak licik loh saudara ya. Ini di Indonesia. Kepada suami dia bilang, uangku, uangku, uangmu, uangku juga, begitu. Kita harus sadar itu bukan uangku, uangmu, itu uang kita bersama. Makanya kita harus punya
pandangan yang sama tentang keuangan. Jangan ribut gara-gara masalah duit. Duit bisa dicari. Kasih kerukunan membuat berkat Allah turun. Kurang duit, ribut, berkat tambah jauh. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Bukan karena saudara kaya maka saudara bersyukur. Tapi kalau saudara banyak bersyukur, Tuhan bikin saudara jadi kaya. Tuhan bikin saudara jadi diberkati. Bukan karena keluarga sudah harmonis, nggak ada kekurangan kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, keluarga akan makin harmonis. Bukan karena kita nggak punya masalah maka kita bersyukur. Tapi kalau kita banyak bersyukur, masalah kita diselesaikan oleh Tuhan. Dan ingat rumus ini bapak-bapak, happy wife, happy life. Saudara mau bahagia, bahagia. Bini lu kagak bahagia, habis hidup lu. Percayalah saudara sekalian. Jadi gimana cara yang sederhana? Kasih uang lebih banyak untuk istrimu. Istrimu akan lebih berbahagia. Haleluya. Setuju ibu-ibu? Haleluya. Happy wife, happy life. Yang keempat, komitmen keluarga. Saudara-saudara, suami itu seringkali hanya fokus pada pekerjaan. Pada istri lebih suka ada waktu kebersamaan dengan keluarga. Jangan sibuk terus. Sekali-sekali retreat, sekali-sekali liburan bersama dengan keluarga. Jangan produktivitas hanya diukur dengan berapa banyak uang yang kita peroleh. Karena ada hubungan satu dengan yang lain, suami, istri, orang tua dan anak yang lebih tinggi nilainya daripada uang. Beri waktu lebih banyak bagi keluarga. Jadi apa yang dibutuhkan wanita? Kasih, komunikasi, keuangan, komitmen keluarga. Setuju nggak ibu-ibu? Ini kebutuhan utama, para pria harus mendengar. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Tapi supaya adil, sekarang kebutuhan pria. Haleluya. Kalau tadi wanita 4K, sekarang pria 4D, saudara. Pertama, kebutuhan paling penting, dipuaskan secara seksual. Saudara-saudara, kasih bagi seorang pria adalah dipuaskan secara seksual. Karena itu istri jangan suka jual mahal. Alkitab berkata, hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istri, demikian pula istri terhadap suaminya. Ada kewajiban yang kita harus lakukan. Memberikan layanan seksual yang baik kepada pasangan hidupmu. Supaya engkau tidak digodai oleh iblis. Karena relasi dalam seksual dalam pernikahan makin jarang dilakukan. Dengar baik-baik para wanita. Yang kedua, saudara boleh sharing setelah ini. Yang kedua, didampingi oleh pasangan yang menarik. Istri itu ya bisa pergi ke pesta pernikahan temannya sendirian. Nggak apa-apa, nanti juga ketemu sama yang lain. Coba kalau istri lagi agak nggak enak badan, sakit, lalu suruh suaminya pergi sendirian ke pesta ulang tahun, ke pesta kawin, mendingan kagak katanya. Karena suami itu rasanya kikuk kalau sendirian gitu saudara. Kemana-mana ingin ditemani oleh istrinya. Dan dia ingin istrinya itu dandanannya baik, menarik, begitu. Kan itu sesuatu yang menyenangkan. Jadi temanilah sebagai teman kehidupan yang baik. Yang ketiga, didukung. Suami itu kelihatannya pria itu lebih kuat, tapi dalamnya seringkali rapuh. Wanita itu fisiknya kelihatannya lebih lemah, tapi hatinya di tengah masalah lebih tough, lebih tangguh. Apa buktinya wanita lebih kuat daripada pria? Kenapa wanita dikatakan lebih kuat dari pria? Ya ini Alkitabiah ya. Alkitab berkata, aku akan menjadikan penolong yang sepadan dengan dia. Istri dijadikan sebagai apa? Penolong. Mana lebih kuat penolong dan yang ditolong? Penolong. Jadi istri itu penolong.
bukan penodong, bukan perongrong. Saudara tahu bahasa Ibraninya penolong ezer, bukan herder. Tuhan mau wanita jadi ezer, bukan jadi herder dalam kehidupan. Karena dia penolong. Istri itu lebih kuat daripada suaminya. Karena Adam diciptakan dari debu tanah. Hawa diciptakan dari apa? Tulang. Mana lebih kuat debu sama tulang? Tulang lebih kuat. Coba ajak pertandingan suami dan istri. Jalan-jalan di mall. Dari terbit matahari sampai tenggelamnya. Oh, istri pasti jauh lebih kuat. Belanjaan 5 dan 7 berjalan tidak lemah. Karena ada kekuatan seperti pada burung Raja Wali. Suami disuruh jalan di mall. Aduh, sejam aja udah capek, saudara-saudara. Makanya istri di tengah tekanan situasi. Aduh, rasanya suami udah hands up, udah menyerah. Aduh, rasanya gak kuat. Sabar, Pap. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa mengatasi semuanya. Oh, istri yang seperti itu sangat dibutuhkan dalam hidup. Yang keempat, kebutuhan pria adalah dihormati. Makanya Alkitab tepat sekali kalau bilang, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Enggak dibalik. Alkitab bilang kebutuhan istri dikasihi, kebutuhan suami dihormati. Jangan suka banding-bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Tuh lihat dia, usaha udah maju, mobil udah ganti, kamu gimana? Itu merendahkan hati, saudara. Jangan bandingkan, hormati. Aduh sorry ya, aku gak bisa sekaya tetangga. Adalah segala-galanya bagiku. Itu menguatkan hati suami, saudara-saudara. Kalau lemah, ada banyak masalah, tepuk-tepuk pundaknya. Kamu lebih daripada pemenang. Kuat suaminya. Sesungguhnya tepukan di pundak tidak terlalu jauh letaknya dari tendangan di pantat. Tapi hasilnya akan sangat berbeda, saudara. Jadi apa kebutuhan pria? Pertama, diberikan secara seksual. Kedua, didampingi. Ketiga, didukung. Keempat, dihormati. Setuju para pria? Hai istri, barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Yang ketiga, apa tujuan Tuhan menciptakan keluarga? Melahirkan keturunan ilahi. Beranak cuculah, bertambah banyak, penuhilah bumi. Tapi bukan sekedar beranak banyak. Maliahi 2 ayat 15. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Saudara-saudara, ini yang Tuhan inginkan. Saya dan istri punya 3 orang anak. Pertama dan kedua wanita, yang ketiga perempuan. Jadi 3-3-nya cewek, saudara-saudara. Sekarang 2 sudah menikah, masing-masing punya 1 anak. Kami punya 2 orang cucu, usia 5 dan 4 tahun. Hanya yang terakhir, yang belum menikah, Jessica, Jovita, dan Joy, saudara-saudara. Dan kami bersyukur karena papa mama saya masih hidup, usia 85, 80, dan mereka tahun yang lalu merayakan wedding anniversary yang ke-60. Jadi saya ini pernah melayani ucapan syukur wedding anniversary yang ke-25 dari jemaat. Silver wedding anniversary. Saya khotbah, saya doakan. Ada yang pernah golden wedding anniversary, saya doakan. Tapi yang 60, saya belum pernah, saudara. Jadi ketika papa mama saya wedding anniversary, kita nggak panggil pendeta lain. Saya khotbah, saya melayani. Karena ini satu sukacita, punya orang tua yang masih hidup sampai pada usia kita makin bertambah. Itu anugerah Tuhan. Karena itu kalau saudara masih punya orang tua, hormatilah, hargailah. Ya kadang-kadang orang tua makin tua, aduh, ada hal yang berbeda dengan pandangan kita. Tapi saya mau bilang, dulu kita ngerepotin orang tua pada waktu kecil. Tapi sekarang kita waktunya untuk berbakti kepada orang tua.
Jangan sampai satu ibu bisa membesarkan 10 anak, 10 anak tidak bisa besarkan, tidak bisa rawat seorang ibu. Itu sesuatu yang sangat tragis. Saya yakin keluarga Kristen berbeda. Penuh dengan kasih, saling memperhatikan. Saudara-saudara, maka sebagai orang tua kita harus belajar memenuhi kebutuhan anak dan membimbing mereka takut akan Tuhan. Alkitab berkata, didiklah anak-anakmu dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Agar mereka cinta Tuhan, agar mereka punya karakter ilahi. Dan anak-anak juga harus menghormati orang tuanya, saudara-saudara. Saya mau bilang, seorang anak kecil melihat orang tuanya itu seperti Tuhan. Siapa yang paling cantik? Mama. Siapa yang paling gagah? Papa. Kuat mana papa sama Superman? Papa. Karena apa? Anak masih kecil melihat orang tua seperti Tuhan. Kalau sudah naik usia ke remaja, anak akan melihat orang tua seperti setan, saudara-saudara. Papa, mama kuno, kolot. Masa saya keluar lebih dari jam 10 dimarahin? Masa saya mulai pacaran, dimarahin kuno. Ada yang sedang mengalami masa-masa engkau dianggap setan oleh anakmu. Itu proses yang terjadi dalam kehidupan. Tapi ada waktunya engkau dilihat seperti Tuhan, engkau dilihat seperti setan. Tapi ketika anak makin dewasa, dia akan lihat saudara sebagai manusia. Ada kelebihan, ada kekurangannya. Dan mereka bisa menerima. Secepatnya seorang anak tidak melihat orang tua seperti Tuhan atau seperti setan. Tapi seperti manusia dengan plus minusnya. Di sanalah kedewasaan itu mulai terjadi dalam kehidupan. Makanya orang tua juga ketika anak sudah lebih dewasa, jangan terus dipikir seperti baby. Kamu boleh nikah, kamu punya anak, di mataku kamu tetap babyku. Ini Alkitab bilang seorang anak akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya lihat masalah di akhir zaman, bukan anak dan istri. Bukan anaknya yang tidak bisa tinggalin orang tua yang tidak mau ditinggalkan oleh anaknya. Saudara-saudara, tinggal serumah nggak jadi masalah kalau memang itu dibutuhkan. Tetapi tetap ada peran masing-masing. Saya bilang begini, kalau kita nikah dan ada berkat Tuhan, lebih baik kita punya rumah sendiri-sendiri. Karena apa? Tiap hari ketemu bau. Sesekali ketemu wangi, saudara-saudara. Tapi kalau orang tua sudah lanjut usia, saya harap anak membawa orang tua masuk ke rumah kita kalau dia tidak lagi ada merawat. Tapi beda posisinya. Dulu orang tua yang menjadi tuan rumah, anak ikut kita. Nah nanti anak sudah dewasa, dia lihat orang tuanya lemah, sakit-sakitan, takut jatuh, nggak ada yang tahu. Maka dia yang merawat orang tua. Tapi tetap siapa yang jadi leader di rumah itu, dia harus tahu. Orang tua pada waktu anak kecil, tetapi anak yang sudah dewasa, dia menjadi kepala keluarga. Dan saya mau bilang kepada saudara, kalau saudara sudah tua, engkau harus punya simpanan yang cukup untuk masa tuamu. Kalau saudara nggak punya duit, walaupun engkau punya anak, dihina saudara-saudara. Mungkin anakmu menghormati engkau, tapi kalau sudah menikah, belum tentu sebelahnya seperti itu. Uang saudara harus saudara pegang. Kalau saudara lihat ada kebutuhan pengeluaran, saudara keluarkan sedikit demi sedikit. Tetap mesti ada yang kita pegang. Supaya orang respect sama kita. Nggak ada lagi, kita ini dibebani terus sama orang tua. Ini loh, orang tua harus membesarkan anak. Anak tidak punya kewajiban untuk merawat orang tua. Anak punya kewajiban merawat anaknya sendiri. Saudara pernah dengar sandwich generation? Itu karena apa? Dia mesti rawat anak tapi dia juga harus rawat orang tuanya. Pada uangnya terbatas. Orang tua jangan harap anak balas jasa kepada saudara. Kalau mau balas jasa, paying forward.
lakukan itu kepada anakmu, bukan kepadaku. Maka orang tua harus menyimpan uang, harus bijaksana. Kalau ada berkat jangan foya-foya. Saudara simpan, saudara tabung, saudara deposito, saudara punya apa di sini, Medicare atau apapun, sehingga ketika saudara membutuhkan sesuatu, engkau tidak merepotkan orang lain, termasuk merepotkan keluargamu. Dan kalau saudara punya uang, berusaha walaupun mungkin mahal, cicil rumah, beli rumah. Walaupun jangka waktu pembayarannya 20 tahun, 30 tahun, itu lebih baik saudara-saudara. Dan kalau engkau ingin membuat istrimu lebih bahagia, pakai nama istrimu juga boleh, begitu saudara. Maka para wanita akan berkata, haleluya. Saudara-saudara, ada hikmat, wisdom yang kita harus miliki dan siapkan dari sejak kecil. Saya dan istri pendeta, kenapa kami bisa menyekolahkan anak ke Australia? Di biaya hidup di sini kan lebih besar daripada di Indonesia. Dari sejak kami menikah, kami simpan deposito untuk pendidikan. Untuk anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Waktu kami tahun pertama kalau nggak salah menikah, itu akan dipakai mungkin 19 tahun, 20 tahun kemudian. Tapi kami sudah siapkan. Tentu saya tidak menutup akan berkat-berkat Tuhan yang mengalir setelah itu. Tapi kita mesti punya planning. Jangan dengan iman pendeta aja pakai planning, masa jemaat pakai iman doang saudara-saudara. Wah pendeta kok bisa sekolahkan anaknya ke luar negeri. Wah pasti ambil uang persepuluhan. Orang juga ngomong aja saudara. Kita itu berjerih lelah dari sejak kecil. Anak-anak masih kecil. Kita penghasilan terbatas. Tapi selalu disisihkan, bukan disisakan. Kalau disisakan gak ada sisa. Saudara. Sisihkan, sisihkan, sisihkan. Dan akhirnya kita bersyukur. Kalau engkau cinta kepada anak-anakmu, mengapa engkau tidak membuat planning? Itulah wisdom, hikmat yang saudara perlu dapatkan dalam kehidupan. Banyak keluarga-keluarga muda nggak diajar seperti ini. Banyak orang tua tidak mengerti hal ini. Dia membuat keputusan-keputusan yang bodoh bagi dirinya. Dan dia menyesal di kemudian hari. Saya berharap tidak seorang pun menyesal karena kita sudah mengatur semuanya dengan baik. Dan apa fondasi kita untuk mengatur keluarga dengan wisdom? Alkitab, firman Allah. Yang selalu menuntun pada jalan yang baik. Makanya Billy Graham pernah bilang, kalau saudara bangun pagi baca kitab Mazmur. Mau tidur malam baca Amsal Sulaiman. Karena Mazmur mengatur relasi kita dengan Tuhan. Tapi Amsal mengatur relasi kita dengan orang lain. Dan kedua hal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Saudara, jadi orang tua harus membesarkan anaknya di dalam takut akan Tuhan. Dan apa pendidikan anak yang paling baik? Banyak orang bertanya kepada saya, Pak, bagaimana caranya saya bisa mendidik anak dengan baik? Nomor satu yang paling penting, suami harus cinta kepada istri. Ketika suami istri hidup rukun, itu pembelajaran terbaik untuk anak. Bukan nomor satu, nomor dua, nomor tiga, anak mesti begini, anak mesti begini, enggak. Teladan berbicara lebih penting daripada perkataan kita. Anak itu bukan pendengar yang baik. Dicuekin, saudara terlalu banyak ngomong. Radio butut tuh ngomong terus tuh. Tapi anak adalah peniru yang baik. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita hidup takut akan Tuhan? Suami istri harus jadi teladan. Engkau nggak bisa bilang, nak jangan ngerokok sementara saudara sedang merokok. Perkataan kita tidak terlalu berdampak besar. Perbuatan kita berdampak besar. Saya mau bilang bahwa keluarga yang disfungsional akan menyebabkan gambaran kasih Bapa Sorgawi menjadi kabur atau menjadi rusak. Dan salah satu hal yang sangat penting dalam keluarga supaya anak-anaknya hidup bahagia, takut akan Tuhan, peranan bapak sangat penting. Bahkan menurut saya peranan bapak lebih penting daripada peranan ibu kalau engkau ingin melihat anak-anakmu berhasil hidup takut akan Tuhan. Ada penelitian dari John Hopkins yang berkata gadis remaja yang hidup dalam keluarga tanpa ayah 60% cenderung melakukan hubungan seks sebelum nikah dibanding mereka yang hidup dalam keluarga yang lengkap. Kalau papa nggak sayang sama anak perempuannya,
Dan anak itu bisa membedakan mana cinta sejati, mana nafsu. Kalau dia tidak bisa bedakan itu, dia akan cepat melakukan hubungan seksual di luar pernikahan. Bapak harus sungguh-sungguh mengasihi anak, bukan hanya di dalam hati, tapi mengucapkan dalam perkataan, melakukan di dalam tindakan. Orang tua harus bisa berkata, "Nak, Papa ingin kamu hidup takut akan Tuhan. Jangan kamu sampai hamil di luar nikah. Tapi kalau kamu melakukan kesalahan, kamu tetap anakku. Aku akan rawat kamu. Kamu jangan lari, kamu jangan bunuh diri. Kamu gak usah takut kepada papa mama dan cerita kepada orang lain. Papa dan mama yang akan bela kamu." Saya percaya anak-anak ketika mendengar itu bukan berkata, gampang apa saja orang tua selalu akan terima. Dia akan hormat karena dia tahu dia bisa pulang ke rumah dan dia bisa diterima dengan aman di rumah. Ketiadaan peran bapak akan menimbulkan masalah dalam keluarga dan masyarakat. Studi terhadap 39 gadis anoreksia nervosa, penyakit tidak teratur makan sehingga sangat kurus sekali. 36 orang dari mereka tidak memiliki hubungan yang dekat dengan ayahnya. Growing up without a father sangat berbahaya. 63% anak remaja yang bunuh diri berasal dari keluarga tanpa bapak. 90% anak-anak yang lari dari rumah dan tidak ada tempat tinggal berasal dari keluarga tanpa bapak. 80% pemerkosa yang dilatar belakangi kemarahan berasal dari keluarga tanpa bapak. Saudara-saudara, bapak berperan untuk menciptakan keluarga yang sehat. Jadilah dads for life. Seorang bapa sepanjang kehidupanmu yang jadi teladan. 70% anak putus sekolah adalah anak tanpa bapa. Tanpa keterlibatan bapa dalam pendidikan anak. Tapi keterlibatan bapa dalam pendidikan anak akan meningkatkan prestasinya. Keluarga yang tinggal di lingkungan kriminal, namun orang tua rukun dan bapa berperan baik, maka 90% anak dari keluarga itu tidak mengalami kenakalan remaja. Ini bagian akhir itu memberikan pengharapan kepada kita. Walaupun lingkungannya buruk, tapi kalau bapak jadi bapak yang berperan, 90% anaknya jadi anak yang tidak ikut kepada kenakalan remaja. Menyedihkan sekali saya membaca fatherless country nomor 3 di dunia adalah Indonesia. Indonesia adalah negara di mana bapak tidak berperan, nomor 3 di dunia. Kenapa bapak tidak berperan? Mungkin bapak mati. Atau keluarga itu bercerai sehingga anak dibesarkan tanpa bapak. Atau bapak itu tinggal di rumah tapi tidak pernah berperan kepada anaknya. Dia ada di sana tapi tidak pernah menasihati anaknya. Tidak pernah marah kepada anak ketika anak melakukan kesalahan. Sehingga anak tahu mana yang benar, mana yang salah. Cuek, gak peduli. Bukankah bapak tidak berperan? Saudara-saudara, atau dia kerjanya di luar kota dan jarang sekali ketemu dengan anak. Apapun penyebabnya. Kalau peran bapak tidak ada, kerusakan akan terjadi di dalam keluarga tersebut. Saya baca dalam Alkitab, perintah mendidik anak pertama-tama diberikan kepada bapak, bukan kepada ibu. Ibu menjadi penolong, menjadi pembantu. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ajarkanlah ini berulang-ulang kepada anakmu. Pada waktu dia berjalan, berdiri, pada waktu bangun dari tidur, pada waktu dia keluar rumah, pada waktu di dalam rumah. Perintah itu diberikan kepada pria, bukan kepada wanita. Itu sebabnya mengapa Tuhan bicara kepada Adam, jangan makan buah yang di tengah. Karena Adam seharusnya mengajar istrinya. Aku dengar firman bahwa kita tidak boleh makan buah. Saudara-saudara, bapak yang tidak berperan akan menyebabkan banyak masalah dalam keluarga. Ada satu survei lain menunjukkan keluarga yang bapaknya rohani, kemungkinan anaknya rohani 70%.
Tapi kalau keluarga itu ibunya yang rohani, bapaknya duniawi, kemungkinan anaknya jadi rohani 30%. Saudara, saya sama sekali tidak mengecilkan peranan ibu. Banyak ibu-ibu yang luar biasa seperti Hana, seperti Louis, seperti Eunike yang dicatat dalam Alkitab. Sehingga keturunan mereka Timotius menjadi seorang yang perkasa. Tuhan bisa pakai wanita. Tetapi kalau Bapa berperan baik dalam keluarga. Seperti Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, kami akan beribadah kepada Allah. Itu Bapak teladan yang kuat. Seperti Filipus yang punya 3 orang anak darah yang punya karunia bernubuat. Karena dia punya peran luar biasa di dalam keluarga. Seperti Nuh, walaupun lingkungan mencaci maki dia. Tapi Nuh tetap membangun bahtera atas perintah Tuhan. Yang dengar suara Tuhan kan Nuh, istrinya gak dengar, anaknya gak dengar, apalagi mantunya. Tapi karena dia figur teladan, nurut semuanya, saudara-saudara. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya. Namanya Sem, Ham, dan Yafet. 3 orang menantunya, namanya Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet, saudara-saudara. Mereka semuanya masuk ke dalam bahtera. Ya, saya tadi bilang 2 minggu lalu saya baru balik dari Amerika Serikat, bawa rombongan kira-kira 45 orang Indonesia. Waktu kita masuk itu ke bahtera yang dibuat sebesar aslinya 3 tingkat. Wow, gede banget ya. Oh, saya bisa kebayang ya. Kenapa diolok-olok karena bikin bahtera segede gini. Binatang-binatang bisa masuk. Pernah kepikir nggak saudara? Kok binatang bisa masuk ya? Gimana caranya binatang bisa diundang? Apa bikin brosur? Bikin masukin ke Instagram. Minggu datanglah karena bahtera akan segera ditutup. Gajah datang setelah membaca brosur. Kan enggak. Siapa yang menyuruh datang? Tuhan. Saya percaya jemaat itu maju. Kalau Tuhan suruh orang-orang datang ke gereja. Datang ke Harvest Church. Haleluya. Tuhan bisa suruh. Yang penting di bahtera ada makanan, saudara-saudara. Kalau nggak ada makanan, kabur lagi orang-orang. Begitu ada makanan rohani, ada kasih mesra. Pasti orang akan betah di dalam bahtera penyelamat tersebut. Haleluya, kalau Allah bisa mendatangkan binatang-binatang, masa Tuhan tidak bisa mendatangkan jemaat? Kalau saudara punya usaha, engkau rindu ada klien yang banyak, ada pembeli yang banyak, tinggal doa sama Tuhan. Tuhan suruh, saudara boleh kasih iklan apapun. Kalau Tuhan gak gerakan, gak datang, saudara. Engkau harus melakukan bagianmu tentu saja, bukan bermalas-malasan. Lakukan bagianmu, tapi doa. Tuhan akan perintahkan seperti binatang-binatang masuk ke dalam bahtera. Ada satu lagi yang menarik soal bahtera, soal Nuh ini. Kalau saudara perhatikan, karena saya kan baru datang dari sana jadi lihat itu ya. Semuanya. Ini kunjungan saya kedua sebetulnya. Karena sebelum COVID saya pernah lihat. Bahtera itu lengkap sekali saudara. Cuma satu yang ada di bahtera itu. Saudara perhatikan kalau Tuhan kasih perintah itu ya Kejadian 6, 7 dan sebagainya. Lengkap sekali. Kayu gofir ukuran sekian dan sebagainya. Cuma satu yang Tuhan tidak perintahkan. Pintunya hanya boleh satu. Yang buka tutup adalah Tuhan. Apa yang gak ada di bahtera? Sebetulnya bahtera itu lebih cocok disebut sebagai kotak daripada perahu atau kapal atau ark. Karena ada satu yang gak ada di dalam bahtera itu. Apa? Setirnya, kemudinya. Coba cari. Ada gak Tuhan pria? Kamu harus bikin kemudi ukurannya sekian, sekian, sekian. Gak ada saudara. Kenapa? Karena Tuhan adalah pengemudinya. Tuhan lebih pandai mengemudikan bahtera kehidupan kita daripada kita mengemudikan bahtera kehidupan kita sendiri. Saudara bisa bayangkan waktu pintu ditutup sama Tuhan, wah, air mulai naik. Itu bahtera akan mulai terayun-ayun. Kalau Nuh bisa lihat di depan, aduh ada pohon besar, hati-hati, aduh gunung. Dia akan nyesal, aduh kenapa saya begitu bodoh, gak bikin setirnya, gak bikin kemudinya, wah. Tapi selamat tuh di Gunung Ararat. Kira-kira kalau ada kemudinya, selamat gak saudara sekalian? Gak selamat.
Saudara pikir engkau lebih hebat dari Tuhan bisa mengatur hidupmu? No. Tuhan lebih pintar mengemudikan kehidupan kita daripada kita mengatur kehidupan kita sendiri. Taati saja manual booknya, Alkitab. Maka engkau akan dituntun pada jalan keberhasilan, keberuntungan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya Tuhan mau seorang bapa menjadi seperti Yosua, seperti Filipus, seperti Nuh yang mengarahkan seluruh keluarga pada kebenaran. Dibutuhkan pemulihan hubungan, hati bapa kembali kepada anaknya, hati anak kembali kepada bapaknya. Kalau tidak, aku akan menghukum bumi dengan kutuk. Ketika tidak ada pemulihan relasi di dalam keluarga, kutuk akan datang dalam hidup kita. Berkat jauh dari hidup kita. Saudara mau keluargamu diberkati. Hai suami, hormatilah istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Supaya doamu tidak terhalang. Suami istri ribut terus. Doa apa saja mentok sampai ke atap ini saudara. Tapi kalau engkau hidup rukun, berkat besar mengalir. Bapak-bapak, datinglah dengan anakmu. Bapak-bapak itu jago meeting, tapi enggak jago dating, saudara. Kalau saudara meeting ada agendanya, ada 3 pokok pembicaraan yang kita akan simpul hari ini. Kalau sama anak itu jangan meeting, dating. Dulu waktu saudara pacaran ada poinnya. Ada 3 hal yang kita akan bahas dalam pacaran malam hari ini. Mari kita bahas satu persatu. Ada orang yang dating seperti itu. Dating itu ngomong ngalor ngidul. Gak ada hati terikat satu dengan yang lain. Bapak-bapak jangan meeting dengan anakmu. Datinglah dengan anakmu. Supaya bukan otaknya saja yang terhubung. Hatinya ada bonding, ada ikatan di dalam hati kita. Orang tua dan anak perlu membangun komunikasi. Membangun hubungan yang baik. Sadari waktu kita terbatas. Berikan lebih banyak waktu untuk keluarga kita. Tidak ada orang menjelang ajalnya berkata, saya menyesal. Mengapa saya tidak lebih banyak waktu di kantor, di tempat kerja. Lebih banyak orang bilang, saya menyesal. Mengapa saya tidak gunakan lebih banyak waktu untuk keluarga. Selagi kesempatan itu masih ada, gunakan waktu untuk keluarga. Diperlukan komunitas keluarga orang percaya yang bisa belajar, sharing dengan bahan yang alkitabiah untuk membangun sebuah keluarga teladan. Saya berdoa melalui retreat ini, Tuhan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan orang lain. Mengampuni orang menyebalkan seperti Yudas. Dan kau membangun keluargamu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita berdiri, kita nyanyikan sebuah pujian.